Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa mempelajari banyak hal terkait matematika. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai trigonometri sudut ganda atau sudut rangkap ya. Sebelumnya masih ingat nggak nih mengenai rumus jumlah dari sudut trigonometri? Misalnya sin A ditambah B, atau cos A ditambah B, atau tan A ditambah B. Masih ingat nggak? Nah, karena dari rumus-rumus itu kita akan menemukan rumus dari trigonometri sudut ganda ini. Oke deh, langsung saja ya. Nah, kita ketahui untuk rumus jumlah dua sudut dalam sinus, yaitu sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Itu kan kemarin kan yang sudah kita pelajari. Nah, kalau cara cepat ingatnya gimana? Sin cos sin gitu kan. Oke. Nah, dari rumus ini kita akan kita pecahkan menjadi rumus trigonometri sudut ganda. Nah, kita misalkan di sini B ini sama dengan A juga ya. Berarti menjadi sin A ditambah A gitu. Nah, kalau sin A ditambah A itu kan berarti sin 2A gitu ya. Berarti sin 2A. Nah, bagaimana pemecahan rumusnya jadinya? Nah, berarti sin 2A sama dengan sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini sin A dikali cos A kemudian dengan cos A dikali sin A itu sebenarnya sama aja ya. Karena kan bedanya cuma dibalik aja dia. Dalam perkalian ini kan bersifat komutatif. Nah, berarti sama aja. Misalnya gini, A dikali B itu sama dengan B dikali A gitu kan. Nah, makanya untuk yang pertama ini sin A dikali cos A kemudian cos A dikali sin A itu sebenarnya sama aja. Maka kalau ini kita jumlahkan berarti menjadi 2 sin A dikali cos A. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk rumus trigonometri sudut ganda untuk fungsi sinus ini seperti ini, yaitu sinus 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Nah, untuk fungsi kosinus dan tangen ini bisa dibuktikan, bisa dicari juga dengan cara yang sama ya, yaitu dengan menggunakan jumlah dua sudut untuk kosinus dan tangen. Oke. Nah, nanti kalau sudah kalian buktikan dengan kosinus dan tangen, nanti akan mendapat seperti ini dia bentuknya. Oke, yang tadi rumus sin 2A, yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A, itu dia. Kemudian untuk rumus cos 2A, yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, ini juga bisa kita kembangkan menjadi 2 cos kuadrat A dikurang 1, atau 1 dikurang 2 sin kuadrat A, gitu ya. Oke, jadi untuk cos 2A ini, untuk sudut ganda di kosinus ini bisa antara ketiga ini, mana saja yang lebih mudah menurut kalian itu yang bisa kalian gunakan. Oke, nah untuk rumus tan 2A yaitu sama dengan 2 tan A dibagi 1 dikurang tan kuadrat A gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas ke soal ya. Nah, contoh soal pertama. Diketahui sin X sama dengan 3/5 dengan sudut X adalah lancip. Nah, tentukan nilai dari sin 2X. Oke, di sini diketahui tadi sin X sama dengan 3/5. Nah, kita ketahui bahwasanya sin X itu sama dengan depan per miring, gitu kan, sin demi. Oke. Maka di sini kita butuh nilai cos. Nah, berapa nilai cosnya? Kalau nilai sin X-nya sama dengan 3/5, ya berarti kan sisi depannya sama dengan 3, sisi miringnya sama dengan 5. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita dapat bahwasanya sisi sampingnya yaitu sama dengan 4. Maka kita dapatkan nilai cosnya, cos X-nya sama dengan 4/5 karena nilai cos adalah cos sami samping per miring gitu ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya nih, sin 2x. Nah, kita ketahui sin 2x rumusnya sama dengan 2 sin x dikali cos x. Maka kalau kita masukkan nilai sin x dan cos x nya menjadi seperti ini ya, 2 dikali 3/5 dikali 4/5. Nah, kalau ini kita kalikan, ini akan menghasilkan sama dengan 24/25. Nah, jadi nilai dari sin 2x sama dengan 24/25. Nah, kita masuk ke contoh soal kedua. Diketahui sin x sama dengan 1/4. Tentukan nilai dari cos 2x. Nah, di sini yang ditanya adalah cos 2x. Oke. Nah, kita ketahui bahwasanya rumus dari cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x dikurang 1, atau 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Oke, gitu ya. Ada 3 rumusnya nih. Nah, jadi salah satu aja yang kita gunakan. Yang mana? Nah, karena yang diketahui adalah sin x. Nah, sin x berarti yang kita gunakan agar lebih mudah yaitu yang ketiga, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Oke, tadi rumusnya kan cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, berarti tinggal kita masukkan aja nih nilai sin x nya. Tadi nilai sin x nya kan sama dengan 1/4. Berarti sama dengan 1 dikurang 2 dikali 1/4 kuadrat. Oke. Nah, 1/4 nya kita kuadratkan dulu nih. Berarti kan menjadi 1/16 gitu ya. Berarti kalau kita selesaikan ini menjadi 1 dikurang 2/16. Nah, tinggal kita selesaikan aja nih. 1 dikurang 2/16 sama dengan 14/16, sehingga kalau kita sederhanakan lagi nih sama dengan 7/8. Oke, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Nah, jika diketahui nilai tan A sama dengan 2/3, jika sudut A merupakan sudut lancip, maka tentukan nilai dari tan 2A. Oke, kita ketahui rumus tan 2A itu sama dengan 2 dikali tan A dibagi 1 dikurang tan kuadrat A, gitu kan. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan aja nilai tan-nya yang diketahui tadi menjadi sama dengan 2 dikali 2/3 dibagi 1 dikurang 2/3 kuadrat. Nah, tinggal kita kuadratkan aja nih 2/3 nya. Maka didapat sama dengan 4/3 dibagi 1 dikurang 4/9. 1 dikurang 4/9 ini sama dengan 5/9 ya. Sehingga 4/3 dibagi 5/9 kalau kita sederhanakan menjadi sama dengan 12/5 gitu.